Halo, aku Karisa dari Medinfo. Nah, di sini aku mau tanya-tanya tetehnya nih. Sekarang kita kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Divka, aku dari Farmasi Angkatan 2022. Oke, Teh Divka, gimana nih kabarnya, Teh? Alhamdulillah sehat, gimana Teh Karisa? Alhamdulillah, aku juga sehat. Nah, Teh Divka sibuk apa nih belakangan ini? Karena aku masih aktif di himpunan, jadi ada beberapa hal yang diurus di himpunan. Dan sekarang juga lagi ngurus laporan akhir sih untuk PKM. Oke, udah disenggol tuh mengenai PKM. Boleh dijelasin dulu gak PKM itu apa? Nah, jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Ini tuh merupakan program yang didanai sama Kementerian Pendidikan. Fokusnya tuh untuk penelitian bagi mahasiswa yang punya inovasi tertentu gitu, terutama buat pembaruan di Indonesia. Oke, ya tetehnya ikut PKM kategori apa dan judulnya apa? Untuk kategorinya itu adalah PKM RE. Jadi RE itu kayak riset eksakta. Nah, sementara untuk judul yang kami angkat itu mengenai optimalisasi ketajaman di sofeng mikronidal allopurinol untuk penghantaran terapi asam urat. Oke, nah idenya tuh dari mana sih Teh dan dari siapa gitu? Kalau dari siapanya, dari ketua kami ya, ada Teh Suci. Sementara dari mananya itu kami melihat dari permasalahan yang ada di Indonesia nih. Jadi urgensi yang kita angkat itu karena jumlah penyakit penderita asam urat itu kan banyak banget di Indonesia gitu. Jadi kita pengen coba cari inovasi baru deh buat ngebantu itu. Oke, Masya Allah banget ya. Nah, boleh gak sih diceritain maksud dan tujuan dari PKM itu gimana? Oke, kalau maksudnya sendiri tadi ya udah sempat disinggung juga. Jadi PKM itu tuh lebih kayak gimana sih mahasiswa tuh punya ide ataupun inovasi mereka buat ngembangin sesuatu yang mungkin belum ada di Indonesia nih. Nah, tujuannya nanti karena Kementerian Pendidikan itu memberikan dana ya ke kami yang didanai ini. Jadi nanti tuh dari itu tuh kita jadi apa ya, seperti diamanahi untuk bisa mampu menjalankan inovasi yang kita bawakan gitu. Oke. Kalau mikronidal allopurinol ini sebelumnya udah ada atau belum sih Teh? Nah, jadi kan tadi judulnya juga optimalisasi ketajaman ya. Jadi sebenarnya si produk ini tuh udah ada teman-teman di Cina lebih tepatnya. Nah, seorang peneliti di Cina itu mereka meneliti bahwa si mikronidal allopurinol itu bisa diciptakan, tapi sayangnya penelitian mereka tuh hasilnya tuh si jarumnya tuh kurang tajam. Kayak kurang kokoh gitu deh. Nah, jadi yang kita coba lakukan adalah membuat inovasi gimana caranya si jarum itu tajam. Karena ketajamannya itu tuh berpengaruh sama penetrasi ataupun transfersi obatnya ke dalam tubuh kita gitu. Oke, jadi ini udah ada, jadi kalian inovasi gitu ya. Oke. Meningkatkan Lebih lagi. meningkatkan. Betul. Oke, mantap banget. Nah, kalau PKM kamu tuh berapa anggota? Kalau untuk anggotanya sendiri tuh ada 4. Dan ini tuh ada multidisipliner sama multi angkatan nih. Kalau multidisiplinnya itu ada di farmasi sama kedokteran, sementara angkatannya itu ada 2021 dan 2022 gitu. Oke, ada 2021, 2022. Oke. Nih, susah senangnya ikut PKM itu apa? Wah, banyak banget ya. Kalau susahnya pasti mungkin dari segi membagi waktu sih, karena kan gak sibuk di PKM aja, pasti kan dunia kuliah juga capek ya, praktikum segala macam. Terus juga dari himpunan, jadi mungkin dari segi waktu dan karena materinya jujur belum dipelajarin dari 4 semester ke belakang ini belum aku pelajarin tentang materi ini gitu. Terus membuat formulasi kan gak mudah ya. Jadi itu hal-hal baru yang aku pelajarin juga. Sementara kalau senangnya ya karena aku bisa dapat ilmu baru, teman baru, relasi baru dan juga hal-hal yang belum aku dapetin di dunia pendidikan di kampus. Jadi aku dapet di PKM tuh kayak suatu yang wow banget gitu. Oke, mantap banget ya. Jadi kesusahannya dari segi waktu karena kan tetehnya cukup sibuk nih, apalagi di farmasi, terus ikut himpunan juga, tapi Masya Allah masih bisa ikut acara yang super bagus banget. Terus senengnya bisa dapat teman baru, ilmu baru juga. Oke, keren banget. Oke, lanjut nih Teh. Sekarang persiapan PKM-nya tuh udah sampai mana sih? Kalau untuk seluruh kegiatannya udah 100% beres nih. Cuman tadi ya kita tinggal nyusun laporan akhir aja untuk diupload di website Simbol Mawanya. Oke, Masya Allah udah selesai ya, alhamdulillahnya. Oke, lanjut lagi nih. Alasan ikut PKM itu apa sih Teh kalau boleh tahu? Awalnya tuh kan karena diajakin ya sama ketuanya. Terus aku kayak mikir gitu, sebenarnya PKM itu apa sih? Jadi aku cari dulu tuh kayak gimana. Ternyata si PKM itu kegiatan yang
positif banget dan banyak benefitnya ya buat aku. Terus aku pikir kenapa nggak dicoba aja gitu. Jadi mungkin alasan aku kenapa mau ikut ya karena aku suka hal-hal yang baru, aku suka tantangan, jadi gas aja sih, langsung dicobain. Oke, mantap, gas aja karena kan katanya suka banget tantangan, suka mencoba hal baru. Jadi kalian juga yang suka mencoba hal baru wajib banget sih. Boleh diikuti nih jejak tetehnya. Oke, lanjut. Benefit yang kamu dapat dari PKM ini apa? Kalau benefit mungkin dari materi ya, dari ilmu, kemudian juga dari relasi. Terus karena Unisba tuh benar-benar memfasilitasi banget dari segi apapun. Kami dikasih kelas bimbingan PKM dari segi apa ya, pendukung kayak misalkan akomodasi ataupun transportasi yang Unisba berikan tuh juga membantu banget gitu. Terus mungkin dari segi ini sih, insentif. Unisba juga ngasih insentif ke kami. Jadi banyak sih sebenarnya benefitnya, kayak panjang banget kalau diceritain. Oke, jadi singkatnya itu ya teman-teman. Oke, nah karena kan tadi tetehnya sibuk banget nih, gimana sih cara membagi waktunya antara PKM dan himpunan? Wow, sebenarnya struggle ya awal-awal Iya. tentunya. Apalagi ini tahun pertama aku juga, aku ikut himpunan, PKM juga. Jadi kayak awalnya mungkin ngebaginya tuh pakai sistem prioritas sih. Jadi karena tetap akademik tuh yang utama ya. Jadi aku beresin dulu yang kuliah. Kalau misalnya tugas-tugas ataupun laprak dan jurnal udah kelar semuanya, baru nanti aku lanjut lagi untuk ngerjain yang di himpunan nih. Misalkan ada rapat atau apa, itu aku coba kerjain dulu. Baru nanti ngerjain yang PKM. Jadi kayak bisa full tuh aku seharian dari jam 6 pagi sampai jam 11-an tuh baru beres seluruh kegiatannya. Wow, Masya Allah banget ya. Jadi katanya prioritas pertama tetap akademik dulu, nanti lanjut ke himpunan, baru abis itu PKM. Dan aktivitasnya kurang lebih dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Masya Allah banget. Oke, lanjut lagi nih. PKM ini butuh waktu berapa lama untuk nge-labnya? PKM sendiri tuh kita udah jalan sekitar 7 bulan ya. 7 bulan ini tuh kita mulai dari pengajuan proposal dan segala macam. Sementara kalau di labnya itu kami di sebulan terakhir sebelum PKP 2 itu kita mulai mengerjakan masuk ke lab basah. Itu tuh kurang lebih 3 mingguannya kita di lab basah tuh ya ngelakuin beberapa pengujian, bikin formulasi segala macam. Sementara seminggu terakhir kita di lab kering kayak perhitungan dan segala macamnya gitu. Jadi kurang lebih sebulan 3 bulan deh kayaknya kalau dihitung-hitung. Oke, kurang lebih sebulan atau 3 bulan nih ya. Oke, baik. Lanjut nih Teh, ada nggak potensi untuk dijadiin produk? Sebenarnya tuh ada banget karena ya, maksudnya kalau di pasar Indonesia sendiri tuh belum ada gitu si produk ini tuh. Jadi kalau misalkan sampai dibuatkan produknya, dipasarkan gitu, itu bakal jadi apa ya, inovasi dan juga pembaruan buat pasien-pasien yang membutuhkan gitu. Jadi potensial banget kalau misalkan dipasarkan ataupun dibuat jadi produk. Oke, lanjut ya Teh. Nah, kalau misal mau dipasarkan, kira-kira tahapannya harus apa aja sih? Kalau mau sampai dijadiin produk ataupun dipasarkan tuh tahapannya panjang banget. Jadi kan kalau sekarang kita kayak tahap permulaan ya, masih kayak coba-coba dulu. Nah sementara kalau misalkan produknya berhasil dan jadi, itu tuh kita harus menguji dulu di uji praklinis, uji klinis, kemudian nanti juga pengajuan produknya ke BPOM dan ke Kementerian Kesehatan juga kan. Jadi lumayan butuh waktu. Paling cepat mungkin setahun ya, itu juga udah ajaib kalau setahun udah jadi gitu. Iya bener banget ya. Jadi tahapannya lumayan panjang gitu ya. Oke Teh, ini lanjut ya. Tahapan untuk lolos PIMNAS itu apa aja sih? Kalau untuk tahapannya, pertama dari program PKM itu sendiri tuh ada PKP 1 sama PKP 2. Nah ini tuh kayak mungkin apa ya, melihat dari progres selama 7 bulan ke belakang tuh penelitiannya tuh seperti apa. Nah nanti di PKP 2 itu kayak ibaratnya finalnya nih, kita udah hampir 90% ke atas, sudah beres seluruh penelitiannya. Nah nanti dinilai di situ, kita dipertanggungjawabkan seluruh hasil penelitian kita. Dari reviewer kita akan ada tanya jawab dan presentasi. Nah nanti dari hasil PKP 2 ini bakal dibawa ke PIMNAS kalau misalkan kita memenuhi kriteria mereka. Jadi di PIMNAS itu mungkin kita lebih ke apa ya, siap untuk melawan nasionalnya tuh benar-benar lebih sengit lagi gitu, buat dapat medali gitu tuh. Oke, jadi ada PKP 1, PKP 2, lalu PIMNAS gitu ya teman-teman tahapannya. Nah oke, lanjut, ada nggak keinginan buat ambil lagi PKM di tahun depan?
Jujur ada, cuman untuk idenya aku mungkin kepikiran juga buat angkat ide ini lagi karena lebih memaksimalkan tujuan dari penelitian ini, atau mungkin ide-ide baru yang aku belum temuin urgensinya apa bakal aku cari gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya mau lagi atau enggak, mau sih. Kalau ditanya lagi mau apa enggak, mau. Oke. Oke nih Teh, yang terakhir, ada nggak sih pesan buat teman-teman semua yang mau ikut PKM? Buat teman-teman yang misalnya diajak sama Kating ataupun sama siapapun buat join PKM, kata aku kalau kesempatan gak datang 2 kali, jadi gas langsung cobain. Tapi kalau kalian mau lebih berani lagi, kalian mau kayak ngide, aku kayaknya tahu deh apa yang harus aku inovasiin, aku tahu proposal apa yang bisa aku ajuin. Ide yang kalian itu tuh sangat berharga, jadi coba aja dulu. Karena kalau kalian gak akan coba gak akan tahu gitu. Jadi gas terus. Oke, jadi pesannya coba aja dulu, siapa tahu kalian punya ide-ide yang bagus gitu ya, jadi gas aja. Oke, terima kasih banyak buat Teh Difka atas waktunya, atas pengalaman di PKM-nya, sukses terus. Amin. Semoga lancar terus ke depannya. Makasih ya Teh. Juga ada Karisa. Oke, dadah.